Halo semuanya, kali ini gue kedatangan sebuah gaming mouse terbarunya Sades, yaitu Sades Oculus. By the way, gue udah lama banget nggak nyobain produknya Sades. Terakhir itu yang gue coba adalah Sades Excalibur. Itu udah lama banget sih, mungkin sekitar di atas 3 tahun yang lalu. Dan untuk mouse-nya, ini yang pertama kali gue cobain. Tapi Sades di sini langsung ngirimin yang cukup high-end ya. Karena si Sades Oculus ini dia bisa dual mode, bisa wireless dan juga bisa wired. Di samping itu dia membawa sensor yang cukup oke. So, kita langsung mulai aja reviewnya. Untuk boxnya sendiri standar ya, nggak ada yang neko-neko. Isinya ada gambar-gambar dari gaming mouse-nya, dan di bagian belakang ada spesifikasi teknisnya. Untuk bukanya tinggal diangkat aja kayak boxnya HP kebanyakan, dan kita langsung disambut oleh mouse-nya yang dibungkus dengan mika bening. Di dalamnya kita bakalan dapat mouse, dongle 2,4 GHz, kabel Type-C paracord dengan panjang 1,5 meter, dan satu buah kertas sakti. Nah, untuk mouse-nya sendiri begini, desainnya cenderung simpel dengan shape ambidextrous. Tapi yang kayak gini nih bisa disebut sebagai right hand ambidex karena side button-nya itu cuman ada di bagian kiri, yaitu ada mouse button 4 dan 5 dengan ukuran dan posisi yang pas. Terus untuk scroll wheel-nya dia pakai lapisan karet yang nyala-nyala juga dengan feedback feel yang cukup tajam, serta di bagian belakangnya ada satu buah tombol DPI. Ke bagian belakang lagi ada dua buah titik lampu indikator untuk ngecasnya, dan ada satu cekungan yang berfungsi sebagai grip ketika kita ingin buka case-nya dengan cara digeser ke arah belakang. Di balik case-nya ini ada slot penyimpanan dongle 2,4 GHz yang letaknya cukup mepet dengan LED RGB-nya. Sebenarnya kaki dan solderannya nggak letoy dan ada jarak juga antara grip dongle dengan LED RGB-nya. Tapi serem aja kalau pas lagi rusuh ngambil dongle-nya, takut kesenggol dengan kencang, meskipun harusnya tetap aman sih. Ngomong-ngomong soal RGB, LED di bagian dalam tadi di-diffuse oleh case-nya dan bikin logo Sades-nya ini nyala-nyala. Selain itu dia juga punya RGB strip U-shape pada bagian belakang biar jadi underglow. Gue suka sama penempatan RGB strip U-shape-nya ini yang posisinya itu cukup di bawah banget. Jadi kalau dilihat dari atas cuman kelihatan samar-samar aja, nggak lebay. Di sisi lain bagus juga karena jadi fokus tembakin lampu ke arah mousepad. Tapi sayangnya diffusernya ini nggak bener-bener rapat dengan bodinya, jadi masih ada gap yang lumayan jauh, makanya bisa digoyang-goyangin. Meskipun harusnya ini nggak bisa copot karena mountingnya itu diklem ke bagian dalamnya, tapi sayang aja ada detail yang kurang presisi di sini. Oke, lanjut ke bagian depan, ada port USB Type-C buat ngecas ini mouse sekaligus masuk ke wired mode. Kemudian di bagian bawah ada saklar untuk nyelamatin mouse-nya. Posisi mati ada di posisi paling bawah, posisi dengan RGB-nya mati ada di bagian atas, dan posisi RGB-nya nyala ada di bagian tengah. Terus di sebelahnya lagi ada saklar buat ganti-ganti polling rate dari 125, 500 sampai 1000 Hz. Overall untuk desain, button placement, dan lain-lainnya sebenarnya udah oke semua, tapi ada satu hal yang ngeganjel banget bagi gua, yaitu masalah grip untuk membuka case-nya. Di sini Sades menggunakan grip berbentuk cekungan, bukan emboss. Gua lebih prefer untuk menggunakan emboss, misalkan strip atau segitiga yang agak ceper. Menurut gua itu bakalan kelihatan lebih manis. Soalnya entah mengapa ketika gua ngeliat ada cekungan kayak gini nih, kelihatannya tuh mouse-nya penyok abis ketiban sesuatu. Jadi gatel pengen bawa ke ketok magic. Tapi udahlah. Terus untuk build quality-nya termasuk oke lah di harganya. Finishing hitam doff-nya ini rapih tanpa tekstur, jadi cenderung gampang membekas kalau tangan kalian keringetan. Memang bisa dielap sih. Tapi by the way, enaknya kalau tangannya lembab itu bakal kerasa lebih grippy dibandingkan kondisi tangan yang kering. Lanjut ke ukuran dan beratnya, dia punya dimensi yang masuk ke medium to large size dengan panjang di 129 mm dan lebarnya di 63,3 mm. Buat tangan gue dengan panjang 180 mm, Sades Oculus ini enak banget dipakai palm karena seluruh permukaan telapak tangan gue menempel dengan sempurna kecuali bagian palmnya. Begitupun untuk claw grip kerasa enak di mouse ini, tapi sayangnya karena case-nya dia ini menggunakan magnet, jadi kalau pakai claw grip kadang-kadang bagian belakang case-nya ini goyang-goyang karena tumpuan palm kita ada di bagian belakang case-nya. Sedangkan untuk fingertip bagi gue sih aman-aman aja. Terus untuk beratnya dia ada di sekitar 86 sampai 87 gram. Bagi gue yang sehari-hari pakai mouse dengan berat di bawah 80 gram, berat segini nih nggak berat-berat amat sih, masih bisa diterima banget. Sekarang mari kita bahas ke hal-hal yang berhubungan dengan performa. Untuk switch-nya di sini Sades menggunakan Huano switch dengan lifespan di 20 juta kali klik. Feel-nya layaknya Huano kebanyakan sih, tactile-nya tajam, suaranya gurih.
Terus untuk koneksinya, karena dia pakai dongle 2,4 GHz, jadi sudah pasti minim latency. Gua nggak merasakan ada delay-delay atau patah-patah selama menggunakan mode wirelessnya SADES Oculus ini. Selain itu, kalau kalian pengen pakai mode wired-nya juga asik kok, karena kabel bawahnya dia sudah paracord, jadi berasa ringan dan nggak kaku sama sekali. Dan by the way, untuk konsumsi baterainya, ketika mouse ini datang, baterainya ada di sekitar 90%. Terus gua tes untuk penggunaan sekitar 2 hari ya, dan baterainya ternyata berkurang 10%, sisa tinggal 80% doang. Dan selama 2 hari tersebut gua tesnya itu mix ya, kadang gua main di 500 Hz polling rate, kadang gua mentokin ke 1000 Hz. Begitupun dengan RGB-nya, kadang gua nyalain, kadang gua matiin. Menurut gua konsumsi baterainya udah cukup lah, karena toh kalau baterainya habis pun dia masih bisa colokin kabel buat ngecas sekaligus masuk ke wired mode. Apalagi kabel bawahnya itu udah paracord, jadi masih bisa dipakai banget wired mode-nya. Kemudian untuk sensornya, dia pakai sensor dari PixArt yaitu PMW3325. Nggak usah gua bahas banyak-banyak lah ya, soalnya udah cukup sering juga bahas masalah ini. Yang jelas si 3325 ini adalah sensor entry level yang performanya sudah cukup banget untuk diajak main game. Kita pindah ke softwarenya aja. Tampilannya seperti ini. Yang pertama ada pengaturan seputar RGB-nya, dimana kita bisa atur modenya. Begitupun dengan color pick dan kecepatan transisi. Kalau color pick tergantung dari mode yang dipilih ya. Berikutnya ada pengaturan key assignment untuk mapping masing-masing tombol yang ada di mouse-nya. Terus ada pengaturan DPI, slotnya ada 5, minimum DPI-nya ada di 100 dan maksimumnya ada di 10.000. Serta di bagian bawahnya ada pengaturan polling rate juga. Di menu selanjutnya ada pengaturan makro dan di bawahnya ada pengaturan profile sama indikator baterai. Oke, jadi segitu aja reviewnya, dan untuk harganya ini menarik sih, cuma Rp325.000. Linknya seperti biasa bakalan gue simpen di deskripsi di bawah. Overall, kalau memang kalian cari gaming mouse harga 300 ribuan, SADES Oculus ini bisa dipertimbangkan banget. Sebenarnya hal yang menurut gua paling menggoda dari SADES Oculus ini adalah kehadiran dual mode-nya tadi, bisa wireless dan bisa wired. Wirednya udah difasilitasi menggunakan kabel paracord, wirelessnya juga udah pakai dongle 2,4 GHz yang mana itu minim latency, apalagi kalau dibandingin sama Bluetooth ya, itu jauh banget latensinya. Tapi di sisi lain, karena memang harganya terjangkau dengan adanya dua fitur yang bagus tadi ya, kalian nggak bisa expect terlalu banyak ya. Maksudnya kayak bagian diffusernya tadi udah gue bahas, agak-agak longgar. Terus plastiknya juga bukan yang terbaik memang, tapi udah cukup untuk di harga 300 ribuan. Jadi balik lagi tadi, sebenarnya hal yang paling menggoda dari dua hal tadi. Kalau untuk urusan shape dan dimensi, gue rasa mouse ini cukup all-rounder karena dia secara bentuk ambidex shape-nya dan nggak ada bentukan yang aneh-aneh. Terus dimensinya juga ini gede kagak, kecil juga kagak. Jadi harusnya bakalan gampang untuk diajak adaptasi oleh semua orang. So segitu aja reviewnya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.